lihat dalam hadirat Tuhan. Sebentar kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita terus berserah kepadanya saja. Dia adalah jawaban bagi setiap kita yang ada pada pagi hari ini. Ya Tuhan, terima kasih. Jiwa kami terus menangkap.
kebahagiaan dan tidak ada sukacita yang paling besar yang kami miliki dalam hidup ini selain bahwa kami kenal Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Berapa banyak orang hari ini tidak mengenal Tuhan yang hidup. Mereka menyembah batu, mereka menyembah iblis. Seluruh hidupnya dipersembahkan kepada iblis, dan akhirnya iblis akan bawa masuk ke dalam kerajaan maut selama-lamanya. Tapi terpujilah nama Tuhan, kami yang ada pagi hari ini
Hanya karena anugerah, hanya karena kemurahan Tuhan, kami boleh menyembah Allah yang benar. Allah yang benar. Terima kasih, itu sebabnya Imam berkata dalam ibadah kami adalah ibadah yang dimintai oleh darah Yesus Kristus. Itulah yang membedakan ibadah-ibadah yang beragam macamnya di bumi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya dan sudah menyenangkan Tuhan melalui pujian ini. Selanjutnya Allah terus berfirman, Allah terus bersama kami, berhubungan dengan kami, khususnya ketika firman mau diberitakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Ucapkan salam, selamat pagi dan selamat bersekutu dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Nah, pagi hari ini di bulan Januari kita berada di minggu yang ketiga. Jadi kita masih berada dalam suasana tahun baru 2024. Untuk itu saudara yang dikasih Tuhan Yesus, semangat yang baru itu terus harus menjadi milik saudara dan milik saya. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Hari ini kita mendengar kabar sukacita dari jemaat di sini karena saudara kasih Tuhan, Ibu Elin yaitu guru sekolah minggu kita hari ini telah dikaruniai anak oleh Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi puji nama Tuhan, walaupun untuk mendapatkan berkat dan anugerah Tuhan ini di dalam hidupnya, ya, melalui cara yang sukar dan sulit. Karena apa saudara? Dia dibedang, ya, dia dibedang. Namun demikian bahwa dalam proses pembedahan ini semua berjalan dengan baik dan hari ini keluarga ini menimba seorang bayi di tangan dia. Oke. Nah, bagi jemaat yang cinta Tuhan dan mengasihi, karena kita mengatakan, jika engkau mengasihi aku, dalam Yohanes, buktikan dulu bagaimana engkau mengasihi sesama. Amin. Jadi saudara yang kasih Tuhan, saya tidak boleh berkata kepada Tuhan, aku mengasihi Tuhan, tetapi aku membenci Ibu Tina. Contohnya saudara, Tuhan berkata, kamu pendusta besar. Yohanes 8 ayat 44, pendusta tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi puji nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan ada masa, ya, dalam kesempatan sebelum pulang lawan dia. Amin. Sebagai tanda kita mengisi. Yang tidak ada masa boleh telepon. Kami terus bersuka cita karena sudah diberkati oleh Tuhan. Oke, puji nama Tuhan Yesus. Mari kita akan segera membuka firman Tuhan pagi hari ini. Saudara kasih Tuhan, kita akan membuka firman Tuhan di dalam firman yang biasa kita dengar. Ya, oleh karena biasa kita dengar, saya percaya waktu saya membaca dan saudara membaca firman ini, pasti saudara sudah diberkati. Namun demikian, bukan hanya, ini penting sekali dalam kita, mengenal firman Tuhan itu bagus saudara, ya. Bahkan membaca firman Tuhan itu beribu-ribu kali, sangat bagus. Tapi yang paling bagus adalah ketika kita mengalami kuasa dari firman. Ketika firman itu menjadi rema, artinya berbicara secara pribadi dalam hidup kita. Itu yang paling penting. Oke, kita baca dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 10 sampai ayat seterusnya. Oke, ayat 10 sampai ayat 11, ya. Nah, perkataan kata Ginasku atau Yada jangan dibaca. Kita akan baca bersama-sama. Ini saudara hanya 2 ayat. Jadi kita bukan bergantian, tapi membacanya bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Yang ku hendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jemaat diam, saya baca sekali lagi ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Siapa Dia itu? Yesus. Dan kuasa kebangkitannya
dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan kata mengenal. Nah, Paulus di dalam hidupnya, saudara kasih Tuhan, ya, Paulus di dalam hidupnya mengenal Tuhan itu salah satu menjadi tujuan hidupnya. Ya, Paulus tahu perlu diselamatkan. Paulus tahu dia perlu pengampunan, saudara. Tapi kita lihat di sini Paulus berkata, yang paling aku dambakan, yang paling aku rindukan, yang paling aku ingini di dalam hidup ini adalah mengenal, mengetahui, memahami siapa itu Yesus. Amin. Jadi saudara kasih Tuhan, melalui ayat ini kita diajak, jangan asal mengikut Yesus. Amin. Jadilah pengikut Yesus yang benar-benar mengenal Dia, yang benar-benar mengerti Dia. Karena saudara kasih Tuhan, kalau saudara pergi di Filipina atau Meksiko, banyak nama Yesus di sana, ya kan? Karena seorang pendeta saudara pergi ke Amerika, ketika dia sedang berada di kedai minum saudara, restoran, pendeta ini minta kopi. Waktu pendeta ini minta kopi saudara, dia datang ke pelayan restoran itu, lalu katakan, ini kopinya. Kemudian mereka berbicara, siapa nama Anda? Dia bilang, saya nama Yesus. Terkejutlah pendeta, loh, masa Tuhan layani saya pada pagi hari ini? Maksudnya dalam bergurau, saudara. Jadi saudara kasih Tuhan, kita lihat dalam Alkitab, sering nama Yesus ini ada kalimat berikutnya, ada kalimat yang mengikutinya, kata mengikutinya seperti Yesus anak Daud, Yesus orang Nazaret, dan lain sebagainya. Apa maksudnya, saudara kasih Tuhan? Supaya apa? Yesus ini dibedakan dengan banyak nama Yesus yang ada di dunia ini. Jadi puji nama Tuhan Yesus Kristus. Mengenal Yesus merupakan kebutuhan. Saya ulang di sini. Mengenal Yesus merupakan kebutuhan, ya, keinginan kita terbesar dalam hidup ini. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kita akan melihat dulu, ya, kata mengenal ini. Dalam bahasa Yunani, kata mengenal ini ada 3. Yang pertama itu namanya genostos. Genostos. Apa itu genostos, saudara? Artinya saya mengenal, saya tahu tentang sesuatu karena, ya, ada yang memberitahukan, ada yang menginformasikan, memberi info kepada saya. Jadi pengenalan saya itu melalui perantaranya boleh manusia, boleh media. Ya, contohnya saudara kasih Tuhan. Siapa di sini pasti mengenal Perdana Menteri kita? Siapa? Anwar Ibrahim. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau saya tanya pada pagi hari ini, siapakah Perdana Menteri yang kita kasihi, yang kita cintai, yang sedang diangkat Tuhan hari ini untuk memimpin dan mentadbir negara Malaysia ini? Saudara akan menjawab, Anwar Ibrahim. Pertanyaan, bila saya tanya, di mana saudara dan saya mengenal dia? Pasti saudara akan menjawab, aku kenal dia melalui apa? TV3. Melalui apa lagi? RTM. Melalui apa lagi? Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Jadi saya kenal dia melalui perantaraan, ya, bukan kenal secara langsung. Nah, itu namanya ginisto. Artinya kita mengenal sesuatu karena ada medianya, ada perantaranya. Oke. Saudara kasih Tuhan, ada kata yang kedua namanya oida, ya. Oida. Apa itu ida? Saya mengenal sesuatu karena dari saya ada usaha mempelajari dan sesudah saya mempelajari saya kenal benda itu. Jadi misalnya saudara, ya,
Kalau saya di Indonesia mau datang di Sabah. Ya. Oke. Itu jauh. Oke. Begini saudara. Ya. Kalau saya mau kenal Amerika, saudara tanpa saya ke sana, saya akan buka Google kan. Tahu ini negara Amerika, bagaimana bentuknya, bagaimana berapa penduduknya, bagaimana. Jadi ketika saya buka Google, saya akan tahu itu, ya, negara ini, ya, ini budayanya, ini latar belakangnya, ini dan macam-macam. Saya akan kenal dia. Masalahnya saudara, saya belum pernah ke sana. Jadi saya kenal dia, sudah dikasih Tuhan itu melalui, ya, karena saya mempelajari. Tapi untuk menginjak tempat itu belum saya alami di dalam hidup. Itu juga yang namanya mengenal. Nah, ada kata mengenal yang ketiga saudara. Apa itu dikatakan? Ginosko. Apa itu ginosko saudara? Ya, tadi berbeda. Yang pertama ginostos. Sekarang ginosko gini, ginasko ya. Ginasko saudara, ya. Dalam bahasa Ibrani dipakai kata yada. Apa arti daripada kata ginasko atau yada ini saudara? Artinya kita kenal sesuatu karena sesuatu itu kita bersama-sama dengan dia. Boleh paham saudara? Jadi begini, ya. Istri saya lebih kenal saya daripada Mr. Lu. Iya kan? Kenapa? Dialah yang bersama-sama dengan saya. Jadi kalau kamu jemaat mau tanya siapa itu Yusuf saudara, tanyalah sama dia. Dia akan beritakan semuanya. Nah sebaliknya juga, saudara, satu-satunya yang mengenal istri saya adalah saya. Ya, so mau tanya saudara kasih Tuhan dan saudara minta, oke, kasih tahu saya benar-benar siapa istri kamu itu, dengan saya akan buka saudara yang benar. Kenapa? Saya hidup 24 jam dengan dia. Ya. Jadi dia kenal saya dan saya kenal dia, betul-betul kenal dia. Kenapa? Saya hidup 24 ya dengan dia. Nah, di dalam pembacaan kita di sini saudara kasih Tuhan, perkataan kata kenal itu, mengenal itu bukan yang pertama genostos, bukan juga yang kedua oida, tapi dipakai kata apa? Ginasko. Apa itu? Kita mengenal Tuhan, mengerti Yesus, memahami Yesus. Karena apa? Saudara dan saya ada keintiman, ada persekutuan dengan Yesus. Amin. Ya. Saya kenal dia. Kenapa? Saya alami di dalam hidup. Siapa itu ya? Yesus. Amin. Jadi, saudara kasih Tuhan, inilah ya yang dimaui, yang diinginkan Tuhan di dalam hidup kita, bahwa kenallah dia, ya, kenallah dia. Mengertilah dia. Oleh karena apa? Engkau telah mengikat persekutuan dengan dia. Saudara, kita mengatakan ketika kita percaya Yesus. Yesus berkata begini, kamu ada di dalam aku. Kamu menjadi tubuhku. Kita menjadi satu dengan Yesus saat kita percaya Yesus. Tapi itu terjadi secara hukum. Namun demikian saudara kasih Tuhan mau supaya apa? Kesatuan, persekutuan kita dengan Yesus ini ya menjadi pengalaman kita setiap hari. Amin. Jadi ketika Paulus terima Yesus Kristus, dia sudah ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Yesus berkata, Paulus hari ini engkau adalah tubuhku, aku adalah kepala. Kepala dan tubuh tidak boleh dipisahkan. Demikian juga antara engkau dan aku tidak boleh dipisahkan. Masalahnya saudara yang kasih Tuhan, ya. Apakah sampai di situ? Itu langkah permulaan dalam hidup kita. Ada langkah yang kedua, bagaimana persekutuan kita dengan Yesus itu menjadi praktek hidup kita setiap saat. Ada amin? Nah, puji nama Tuhan. Kenapa mengenal Yesus ini secara pribadi sangat penting dalam hidup kita?
Saudara kasih Tuhan, kita lihat alasannya. Mari kita lihat yang pertama. Ya, ini firman Tuhan yang saya akan bawa pagi ini. Mengenal Yesus secara pribadi. Itu namanya ginasko. Nah, kenapa kita harus mengenal Yesus secara pribadi? Saudara kasih Tuhan, ini penting sekali. Mari kita lihat. Ya, yang pertama dikatakan, dengan mengenal Yesus secara pribadi, maka kita akan memandang Yesus itu sebagai apa? Harta yang paling terbaik dalam hidup kita. Amin. Kalau saudara dan saya mengenal Yesus itu siapa dia, saudara, maka kita akan tempatkan, kita akan lihat bahwa dia adalah harta yang paling terbaik dalam hidup saya. Amin. Tahukah saudara kasih Tuhan? Ya. Berapa banyak orang meninggalkan Yesus? Kalau saudara masuk di YouTube kali ini, ya, saudara boleh goncang iman. Tapi itu terjadi bagi orang yang tidak kenal Yesus. Karena banyak hari ini saudara kasih Tuhan, orang-orang meninggalkan Tuhan. Kita perlu heran itu, Alkitab mengatakan, jangan heran. Yesus berkata di Matius 24, pada yang sama banyak orang akan murtad. Apa artinya? Meninggalkan Tuhan. Berbalik dari iman kepada tidak beriman. Berbalik dari percaya Yesus kepada tidak beriman. Itu biasa. Makanya Paulus katakan, perjuangan kita adalah sampai ke garis akhir. Amin. Perjuangan kita sampai ke garis akhir. Saudara kasih Tuhan, karena banyak orang melihat harta di luar Yesus itu lebih baik, lebih bernilai, lebih berharga dalam hidupnya dibanding Yesus. Maka saudara kasih Tuhan, orang seperti ini dalam sesaat dia boleh menjual Yesus karena harta yang sementara. Tapi tahukah saudara kasih Tuhan, ketika kita tempatkan kedudukan ya sebagai harta dalam hidup kita, satu ketika saudara mati akan berpisah dengan kuasa itu. Amin. Siapa orang yang pernah berkuasa di bumi ini bagi saudara yang boleh membawa kuasa itu ke kuburan? Tidak ada. Oke? Kalau kita tempatkan kekayaan sebagai harta yang paling terbaik dalam hidup kita, saudara, maka saudara kasih Tuhan, ketika saudara mati, maka saudara akan berpisah dengan benda itu. Jadi apa saja harta yang kita anggap paling berharga di dalam hidup kita ini, dan kita tempatkan bahwa itu latar yang terbaik di luar dari Yesus, kita mengatakan satu ketika engkau akan kecewa. Satu ketika engkau akan kecewa karena kita mengatakan dalam ayo aku datang telanjang, pulang dengan hal yang sama, telanjang. Kita tidak akan lahir tidak bawa uang, saudara. Ya. Pulang pun tidak akan bawa uang. Jadi semua harta yang kita miliki di luar Yesus akan berpisah dengan kita saat saudara dan saya menutup mata. Maksudnya menutup mata selama-lamanya. Nah, kalau kita tempatkan harta di luar daripada Yesus, saudara terpikir, saudara akan kecewa. Saudara akan kecewa. Kenapa? Kehilangan selama-lamanya. Tapi kalau Yesus kita tempatkan sebagai harta yang paling terbaik dalam hidup kita, saudara kasih Tuhan, maka harta itu akan menjadi harta saudara di bumi ini dan akan dibawa masuk sampai surga. Harta yang kekal. Amin. Nah, kita lihat ayatnya. Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya apa? Aku memperoleh Yesus Kristus. Tahukah saudara yang kasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus kita tempatkan sebagai harta yang paling terbaik, harta yang paling bernilai, harta yang paling berharga di dalam hidup kita, saudara memiliki harta yang kekal. Saudara memiliki di bumi dan akan dibawa sampai di surga. Ingat saudara, ketika Tuhan
kita jadikan harta yang paling terbaik dalam hidup kita. Terjadi sebaliknya dari Tuhan. Kita lihat Keluaran 19:5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta apa? Kesayanganku. Kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang punya seluruh bumi. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari ini. Kita masuk di Keluaran 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak tunas, melainkan dengan darah yang mahal, itu darah Kristus Yesus yang sama seperti darah domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Tahukah saudara kasih Tuhan? Tuhan menjadikan kita hartanya itu menjadi harta kesayangannya itu melalui proses yang sangat menyakitkan. Itu dijelaskan dalam apa? 1 Petrus 1:12. Aku tebus kamu dengan apa? Darah yang mahal. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, Allah melihat saudara dan saya. Apakah bentuk kita, apakah situasi kita, apa keadaan kita, Tuhan tidak peduli itu. Tapi Dia melihat ketika saudara dan saya percaya sama Dia. Saat itu Tuhan berkata, Dia materai, ya bukan, Dia materai, engkau adalah harta kesayanganku yang ada di bumi. Amin. Saudara kasih Tuhan. Tuhan melihat Anda, ya, Tuhan melihat saudara dan saya lebih berharga dari bumi ini. Bayangkan. Saudara kasih Tuhan. Itulah pandangan Tuhan kepada orang percaya. Tuhan melihat saudara dan saya lebih penting, lebih berharga di mata Tuhan daripada seluruh kekayaan, kemuliaan yang ada di dunia. Bukankah saudara luar biasa di mata Tuhan? Amin. Kenapa itu terjadi? Karena kita mengatakan untuk memperoleh engkau bukan hal yang mudah, tapi melalui kematianku. Amin. Melalui kematianku. Itulah sebabnya Paulus ketika berpusat dengan jemaat yang ada di Efesus, dia katakan, ingat hari ini aku mempercayakan kepada kamu domba-domba Allah, kawanan domba Allah yang telah dibeli dengan darahnya yang mahal. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita jadikan Tuhan sebagai harta yang terbaik dalam hidup kita, Dia terlebih dahulu mengangkat, memilih saudara menjadi harta terbaiknya Tuhan. Amin. Dunia ini dan segala isinya punya Tuhan, hartanya Tuhan. Tapi Tuhan katakan harta yang 24 di hatinya adalah saudara dan saya. Amin. Harta yang paling berharga di mata Tuhan adalah saudara dan saya. Ingat saudara, kita bukan berharga karena punya kedudukan itu bagi dunia, punya ini, punya itu. Tapi kita berharga karena apa? Kita sudah menjadi milik Tuhan. Sebaliknya, kehebatan apapun kita miliki di bumi ini, kalau kita di luar Yesus, Alkitab mengatakan, kamu sampah. Ya. Kamu seperti binatang yang hanya dibiarkan hidup sesaat, kemudian dibinasakan. Maukah saudara seperti itu? Tapi hari ini saudara, lihat hidupmu, bahwa Tuhan hidupku ini sangat berharga. Amin. Karena dibeli, karena untuk diperoleh harus Yesus mati di atas kayu salib. Mari kita lihat yang kedua, saudara. Jadi mengenal Yesus secara pribadi itu penting, karena dengan mengenal Yesus secara pribadi, saudara kasih Tuhan, kita akan menempatkan Dia harta yang paling berharga di dalam hidup kita. Mari kita lihat yang kedua. Oke. Kita lihat yang kedua. Ini. Saudara dan saya ya mengenal Yesus secara pribadi. Ini sangat penting. Sangat penting. Apa alasannya? Alasan yang kedua, supaya saudara dan saya boleh bertumbuh, berkembang di dalam kebenaran. Maksudnya, bertumbuh di dalam karakter Kristus. Oke, kita lihat ayatnya. Filipi 1 ayat 9 sampai ayat ke-11.
Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Artinya semakin mengenal dia, ya. Dan dalam segala macam pengertian. Coba kita lihat yang 10. Sehingga kamu dapat apa? Memilih apa yang baik. Saudara kasih itu luar biasa. Kalau kita mengenal Kristus, maka pada saat itu saudara dan saya dikatakan firman Tuhan, lewat pengenalan kamu kepada Kristus, maka saat itu saudara diberi hikmat oleh Tuhan, diberi pengetahuan untuk membedakan apakah kita semua lakukan itu baik atau jahat. Amin. Jadi sebelum Anda bertindak dan saya bertindak, sudah berpikir apa ini baik atau sebelum bercakap tidak. Jadi Tuhan taruh, kalau kita sudah mengenalnya secara pribadi, maka saat itu saudara dan saya akan membuat pilihan yang bijak akan hidup ini, ya, akan membuat pilihan, ya, yaitu memilih untuk melakukan apa yang baik, supaya apa? Kamu suci dan tak bercacat. Pengenalan akan Kristus membuat saudara dan saya merindukan kekudusan, amin, merindukan takut akan Tuhan, amin. Jadi orang tidak takut sama Tuhan karena tidak kenal Tuhan. Betul atau tidak? Betul kan? Tapi kalau sudah kenal akan Tuhan saudara, takut akan Tuhan, benci dosa, ya pasti saudara itu ada dalam hidup kita. Kenapa? Sebab Alkitab mengatakan, saya adalah tubuhnya Kristus. Tanganku ini milikinya Kristus, tubuhnya Kristus. Jadi tidak mungkin tangannya Kristus aku gunakan untuk buat dosa. Ya, pikiranku ini sudah punya Tuhan, tidak mungkin pikiranku gunakan untuk sesuatu yang jahat. Ya, jadi pengenalan akan Tuhan membuat kita sudah kasih Tuhan tidak terjerat ke dalam apa? Perangkap keinginan-keinginan berdosa. Nah, dan tak bercatat menjelang hari Kristus. Nah, terus 11. Penuh dengan apa? Buah kebenaran. Buah kebenaran ini boleh diartikan saudara akan dipenuhi berkembang di dalam apa? Buah-buah roh. Apa itu? Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Yang dikatakan buah roh ya apa? Ialah coba bersama-sama. Kasih, sukacita, kemurahan, kebaikan apa lagi? Dan seterusnya. Jadi kita akan bertumbuh dalam kebenaran. Itu saudara kasih Tuhan hanya boleh terjadi jika saudara dan saya ada hubungan pribadi, mengenal Yesus itu secara pribadi di dalam hidup kita, yang dikerjakan oleh Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Jadi saudara dan saya, ya, pertumbuhan rohani kita, perkembangan iman kita itu diawali, yaitu rahasianya bagaimana saudara yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin. Kalau tidak bertumbuh itu karena apa? Hubungan kita dengan Tuhan ada masalah. Oke, mari kita lihat yang ketiga. Mengapa mengenal Yesus secara pribadi itu sangat penting? Yang ketiga, katakan mengenal Yesus secara penting. Karena apa? Pengenalan dengan Yesus secara pribadi itu membuat saudara dan saya apa? Berakar di dalam Tuhan. Amin. Dan kesenangan kasih Tuhan, semua pokok tumbuhan saudara kasih Tuhan, bila akarnya banyak dan kemudian tertanam ke dalam tanah saudara, dalam-dalam, maka angin apapun datang menggoncang, menerpa pokok itu tidak akan jatuh, tidak akan rebah. Kenapa? Akarnya sangat kuat. Saudara kasih Tuhan. Nah, kalau saudara pernah lihat di gunung, ada satu tumbuhan saudara kasih Tuhan, ya, dia suka tumbuh di gunung. Padahal di gunung itu sedang ditiup angin, sedang digoncang oleh angin. Tapi kenapa tumbuhan itu saudara kasih Tuhan tidak mudah jatuh? Kenapa tumbuhan itu ketika tumbuh di atas gunung saudara, yang pertama-tama bertumbuh dalam hidupnya adalah akarnya masuk ke dalam tanah. Jadi ketika angin dari mana saja datang menerpa dia, tidak. Kenapa? Akar sudah masuk ke dalam. Nah, pengenalan akan Kristus secara sangat penting. Karena itulah yang membuat saudara saya berakar dalam Kristus. Kita lihat ayatnya. Oke, Kolose 2 ayat 6 sampai 7.
kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab di situ sudah percaya Yesus, amin. Sudah percaya Yesus, oke, ya. Nah, apakah berhenti sampai di situ, saudara? Ya, tidak. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kalau kita sudah percaya Yesus, saudara, ya, maka ada langkah selanjutnya. Apa itu? Tetap di dalam Dia. Artinya apa? Ya, mengikat persekutuan, hubungan secara pribadi terus menerus dengan Yesus. Amin. Kalau orang percaya, sudah percaya saudara, tapi malas beribadah, malas berdoa, maka itu sudah kasih Tuhan. Kehidupan rohaninya akan menjadi kering. Sebab apa? Tidak ada persekutuan dengan sumber kehidupannya, itu Yesus Kristus. Ayat yang ke-7. Hendaklah kamu apa? Berakar di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajar kepadamu, dan dalam hatimu melimpah apa? Dengan ucapan syukur. Mengenal Yesus secara pribadi, saudara, sangat-sangat penting. Karena itulah membuat saudara dan saya apa? Berakar, ya, di dalam Tuhan. Nah, pertanyaannya, kenapa kita perlu berakar di dalam Tuhan, saudara? Karena orang yang berakar dalam Tuhan, orang itulah yang akan memiliki kekuatan iman yang luar biasa, yang membuat dunia, saudara Tuhan, terheran-heran. Sekarang ini setan bekerja untuk membuat orang terpisah dengan Kristus melalui apa? Ajaran sesat, saudara. Ya. Jadi itu sebabnya hati-hati ketika saudara melihat video pengkhotbah asal pakai nama Yesus, bukan berarti bahwa itu sudah benar. Tanya dulu sebelum masuk ke dalam jurang kebinasaan. Saudara kasih Tuhan. Ya. Hari ini gereja digoncangkan dengan ajaran sesat. Dulu iblis guna apa? Aniaya, bikin rasul. Tapi hari saudara yang mau apa? Pakai ajaran sesat, pakai kenikmatan hidup untuk menjauhkan orang daripada Tuhan. Tapi saudara kasih Tuhan. Kalau saudara dan saya terus kuat di dalam Tuhan, tidak ada yang boleh memisahkan saudara dan saya dari Kristus. Ada amin? Oke, kita lihat. Kenapa itu berakar itu? Karena apa, saudara? Saudara tidak mudah meninggalkan Tuhan. Mari kita baca ayat ini bersama-sama dan jadikan ini ayat hafalan. Ketika goncangan datang dalam hidupmu, inilah jawab sama setan. Amin. Siapakah yang akan, mari baca 1, 2, 3. Siapakah yang akan memisahkan kita daripada kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau pelajaran atau bahaya atau perang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelih. Perhatikan di ayat yang ke-36, saudara. Nasib orang percaya itu dikatakan setiap saat kami dalam bahaya maut setiap hari dan dianggap domba-domba sembelihan. Berkali-kali saya katakan, saudara Tuhan, mengikut Tuhan itu bukan senang. Ada harga yang harus dibayar, dan Yesus yang sudah memberi satu syarat. Siapa mau mengikut aku, ingat kamu akan dipikul salib. Siapa mau ikut aku, dia harus rela kehilangan nyawanya. Ya. Namun saudara kasih Tuhan, Tuhan tahu jika kita menghadapi semua itu karena bersama Yesus. Yesus berkata ringan, amin. Ya, marilah kepadaku yang lelah letih, pikullah aku yang pikul. Karena apa? Apakah memberi kelegaan kepada luar biasa dia. Jadi saudara, kesulitan cabaran hidup apa saja kita alami, kalau bersama Yesus, hidup kita mengenal Yesus secara pribadi, tidak ada yang boleh memisahkan kita. Ya, kita lihat ayat 37. Kita lanjut bersama-sama. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oke, kita baca ayat 8. 1, 2, 3. Sebab aku yakin.
bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita daripada kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sudah kasih Tuhan. Perkara ini hanya terjadi dalam orang-orang yang mengenal Yesus. Amin. Bahwa tidak ada yang boleh memisahkan aku daripada Tuhan. Tidak ada yang boleh membuat aku tinggalkan Tuhan. Ya, kesulitan apapun, godaan tidak. Itu hanya terjadi bagi apa? Orang yang mengenal Yesus Kristus, saudara. Berapa banyak orang tinggalkan Yesus karena aniaya? Berapa banyak orang tinggal Yesus karena kenikmatan hidup dan lain sebagainya? Jawabannya, kenapa ini terjadi? Sebab tidak mengenal Yesus secara pribadi. Hubungannya dengan Tuhan, ya, bukan terjadi di dalam hubungan secara pribadi, tapi hubungannya itu karena dengar dari orang lain. Amin. Jangan saudara mengasihi Tuhan karena lihat orang lain. Amin. Tapi kasihilah Tuhan karena itu betul-betul engkau mengalami kuasanya. Amin. Itu penting sekali dalam hidup kita. Jangan saudara datang beribadah pagi hari ini karena apa? Mendengar orang lain, ya, mendoakan saya datang beribadah. Tapi datanglah beribadah. Aku kenal dia. Amin. Aku kenal dia. Aku kenal dia. Dan dia mengenal aku. Amin. Itulah luar biasa. Dan saudara, pengenalan seperti ini, iblis tidak mau terjadi di dalam hidup kita. Iblis mau kenal dia. Tidak apa-apa kamu kenal, tapi dengar dari orang lain. Jangan kamu alami, amin. Tidak apa-apa kau dengar Tuhan itu Maha Kuasa, tapi untuk mengalami kemahakuasaan dalam hidup jangan terjadi. Tidak apa-apa kenal Tuhan itu adalah apa? Sumber segala pertolongan. Dia memang ya Tuhan sumber segala pertolongan, tapi jangan terjadi waktu betul engkau mengalami apa? Pertolongannya. Tidak mengapa engkau kenal bahwa Tuhan itu adalah penyembuh, tapi jangan terjadi ketika engkau sakit betul-betul disembuhkan. Tidak apa-apa engkau mengenal Tuhan itu dia adalah kelimpahan, tapi Yesus kata jangan engkau alami itu benar-benar engkau merasakan berkat. Amin. Mas perlu mengatakan begini, lihatlah betapa, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Jadi saudara kasih Tuhan, kita berada di zaman yang mencabar hari ini, dan sasaran setan adalah menjauhkan orang daripada Tuhan, memisahkan orang daripada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, itu sebabnya mari hari ini bangun satu pengenalan secara pribadi dengan Tuhan. Alami kuasanya, bukan sekedar memenuhi kepala kita, otak kita, tapi saudara, biar pengalaman. Kalau Tuhan itu baik, saya mengalami kebaikanmu. Bukan saja aku iman engkau sudah mati di atas kayu salib untuk mengampuni dan menebus saya, untuk membawa saya ke surga. Tapi kebaikanmu itu biar saya rasakan dalam hidup. Dan saya percaya engkau adalah sumber damai sejahtera. Saya mau setiap hari ada damai sejahtera, walaupun ada goncangan hidup. Amin. Amin. Saya tahu engkau adalah pemenang, tapi saya mau Tuhan alami dalam hidup saya. Bagaimana saya menang terhadap godaan, bagaimana saya menang terhadap iblis, bagaimana saya menang terhadap kami. Itu yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Oke, nah, puji Tuhan. Jadi mengenal Yesus secara pribadi itu membuat saudara berakar di dalam Tuhan. Kita saudara berakar di dalam Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Dan kita saudara menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, kita tidak mudah berpisah dengan Tuhan. Saudara akan diangkat Tuhan menjadi pahlawan imannya. Amin. Kita lihat yang ini, yang keempat saudara. Apa itu? Mengapa mengenal Yesus sangat penting dalam hidup kita? Yang keempat, dengar baik-baik ini, hanya dengan mengenal Yesus secara pribadi, maka mengasihi Tuhan itu akan ada dalam hidup saudara dan saya. Ada men? Ya, oke, salam sama Ibrahimnya, Bapak. Jadi ingat sudah, pentingnya mengenal Yesus pribadi, karena hanya dengan pengenalan secara pribadi dengan Yesus,
membuat saudara dan saya mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Oke. Kita ambil contoh Ibu Tina. Kamu kenal anak Mijenta kan? Jadi melalui kamu tak saya, kamu akan kasih dia. Amin. Haleluya. Nah puji Tuhan. Hal yang sama berlaku bagi Tuhan. Dia sudah kenal saudara. Dia sudah anggap saudara menjadi harta kesayangan. Dia kenal saudara. Dia kenal saya. Dan kita kenal juga. Amin. Sekarang Tuhan berkata, kalau engkau kenal saya, kasih saya. Nah, Markus 12 ayat 29 sampai 30. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel. Siapa orang Israel itu? Orang Israel itu boleh orang Israel jasmani di sana. Tapi orang Israel itu juga berarti saudara dan saya. Karena apa? Iman di dalam Yesus Kristus. Jadi kita adalah orang Israel secara rohani. Oke. Tuhan Allah kita, Tuhan kita itu Yesus. 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu dan segenap apa? Kekuatan. Alkitab mengatakan inilah hukum yang terutama. Ya, perintah-perintah Tuhan yang terutama dalam seluruh kitab dari Kejadian ini, saudara, dikatakan kasih Allahmu dengan segenap hati. Waktu memuji Tuhan harus dengan segenap hati. Waktu melayani Tuhan harus dengan apa? Segenap hati. Apapun yang kita buat dengan Tuhan, katakan harus dengan segenap hati. Bahkan dalam hal melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti dilakukan bagi manusia. Kita bekerja di serikat di mana Tuhan berkata begini, jangan anggap kamu melakukannya buat majikanmu, tapi kamu anggap itu melakukannya dengan Tuhan. Amin. Jadi dalam hal pekerjaan biasa saja, pekerjaan dunia, Tuhan katakan lebih ada sebenarnya. Apalagi jika itu ya berbicara hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Itu sebabnya saudara, para pemimpin pujian hari Jumat sudah latihan di sini. Penat. Ya? Ada yang datang dari jauh. Penat. Coba saudara, Ibu Rosna baru saja mengalami pergumulan dalam hidup dia. Tapi itu tidak menghentikan. Amin. Datang. Itu dia bayar harga saudara. Ada anak yang perlu mendapat perhatian, tapi ditinggalkan sama Tuhan. Kenapa? Ini kata, aku mau mengasihi Allah dengan segenap hati. Amin. Jadi mengasihi Allah dengan segenap hati sudah kasih Tuhan. Ini salah satu tuntutan Tuhan di dalam hidup kita. Tapi bagaimana itu kita alami? Kenyataannya banyak orang sudah kasih Tuhan sudah dipersetujui dengan Tuhan. Tahu nggak saudara kasih Tuhan? Ketika kita buat takwal ibadah jam 9.30 kita adakan pertemuan dengan Tuhan di sini. Amin. Kan kita kontrak dengan Tuhan. Amin. Tuhan saya, saudara saya. Amin. Ini perjanjian kita. Tapi berapa kali saya lambat datang, bukan saudara. Lambat karena ada alasannya, itu dikatakan Alkitab, tidak apa-apa. Tapi jika itu sudah kasih. Kalau saudara dan saya, adakah pernah saudara membiarkan anak bangun lambat pergi sekolah? Tidak ada kan? Adakah saudara yang bekerja di syarikat lambat? Tidak. Kalau lambat sekali-kali atau 2 kali, karena ada sebab itu dipahami. Tapi kalau sengaja lambat berkali-kali, itu maksudnya tidak dengan segenap hati. Nah, jadi saudara kasih Tuhan berkata begini, aku mati untuk engkau karena mengasihi dengan apa? Segenap hatiku. Masakan engkau memberi sebalik ini kepada saya. Dan dengan segenap jiwamu. Itu apa? Pikiran kita. Ya, akal kita. Jadi kita mengimbau saudara, jangan pikiran kita melayang sana sini. Di gereja memuji itu. Bapak, engkau sungguh baik. Tapi suruh kasih tanya ada di pikirannya apa? Gunung Kinabalu. Aduh, saya mau besok ada. Ya, ini ada syarikat kami janji kumpul, ya kan? Yang penuh di pikiran. Kemudian aduh, besok sih
ada majelis perkawinannya. Saudara sudah mengganggu di gereja, tapi pikiran sudah ke sana. Ya. Dan dengan apa? Segenap akal budimu dan dengan segenap apa? Kekuatan. Itu kekuatan kita itu artinya apa yang saudara kerjakan melalui apa? Tenaga. Amin. Menyapu gereja itu menggunakan tenaga tidak, saudara? Amin. Jadi sudah kasih Tuhan. Atur kursi ini menggunakan tenaga tidak. Jadi sudah kasih Tuhan saat kita kerjakan semua itu. Karena itu yang menggunakan tenaga mendakan berkatakan lakukan itu dengan apa? Segenap hati. Saya pernah sudah dikasih Tuhan waktu di gereja sebelah. Dan itu tidak boleh hilang dalam hidup saya. Kenapa tidak boleh? Tuhan katakan, ini kalau engkau sendiri kecewa dengan hal itu, saya pun kecewa. Jadi mau ibadah sudah kasih Tuhan karena ada sesuatu sebab kursi belum diatur. Tapi ada satu orang ini, saya betul-betul kecewa. Saya atur kursi dia duduk dan atur pun pelan-pelan. Jadi karena mau ibadah saudara, ya saya minta penguasaan daripada Tuhan supaya darah tinggi jangan naik. Kenapa? Mau ibadah, dia tahu dia tinggal di gereja dan menikmati berkat Tuhan. Amin. Ya saudara. Tapi begitu sapu gereja, saya mau katakan sapu dulu gereja atau atur terus. Tidak saudara, semua tidak bukan pelan-pelan. Saya sudah atur 10, dia baru 1 pun belum. Nah, pertanyaannya, orang ini berdiri di mimbar melayani Tuhan, memimpin pujian, tapi Tuhan berkata, kasih aku dengan segenap kekuatan. Itu tidak boleh. Tapi kalau majikannya bilang hari ini kita kerja, time, oh ya oke. Dia persembahkan semua. Jadi bersyukurlah kalau Ibu Rosita penak-penak kamu datang di sini karena itu tempat Tuhan aku mengasihi kau dengan segenap kekuatan. Amin. Ya. Jadi semakin mencabar ibadah bagi saudara dan saya itu semakin bagus. Amin. Sebab itulah tempat engkau menyatakan aku mengasihi Tuhan. Amin. Jadi bersyukur buat Ibu Jukina, mungkin Ibu Jukina sudah suaminya di besok Ibu Jukina sebagai kawan antar lagi habis lagi ini lagi. Nah, itu peperangan. Ya. Tidak ada gereja lebih dekat. Ya, tapi kalau itu terjadi, terima kasih. Saya berada di gereja yang banyak cabarannya. Amin. Di sini aku mengasihi Tuhan. Amin. Dengan segenap kekuatan. Demikian juga yang lain-lain dari tanpa ini. Jadi, saudara kasih Tuhan, kalau kamu berada di gereja yang sembah, tidak menuntut pengorbanan bagi kamu nyaman-nyaman, ya, saudara itu bagus. Tapi Tuhan katakan kamu tidak terlatih di dalam mengasihi Tuhan. Semua cabaran, semua masalah yang hadir di dalam gereja saudara kasih Tuhan, itu adalah tempat di mana saudara melatih diri mengasihi Tuhan. Amin. Tapi itu hanya terjadi jika saudara dan saya mengenal Yesus itu secara pribadi. Amin. Hari-hari ini saudara kasih Tuhan, kita menyatakan kita tidak akan mampu mengasihi Tuhan dengan hukum yang dia minta ini. Tapi kita mengatakan, jika engkau kenal dia secara pribadi, itu tidak suka terjadi di dalam hidup. Kenapa banyak orang sanggup mati untuk Tuhan saudara? Karena dia kenal Yesus. Amin. Kenapa orang banyak sanggup saudara Tuhan menderita karena Tuhan? Kenapa dia kenal secara pribadi? Di Ibrani dikatakan begini, ya. Di Ibrani pasal 11 dibilang ada orang menderita karena nama Tuhan, digergaji dan mengalami penganiayaan yang mengerikan. Mereka tidak mendapat apa-apa di bumi atas penderitaan mereka. Tapi dia beriman, di bumi ini aku menderita karena nama Yesus, tapi di bumi akan datang aku menerima kemuliaan. Dia biarkan tidak mendapat apa-apa di bumi ini. Untuk apa yang dibuat sama Tuhan? Karena apa? Dia melihat ke depan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, saudara dan saya pagi hari ini dengar baik-baik. Saudara akan bertahan melayani Tuhan di mimbar ini dalam bentuk apa pelayanan?
Itu terjadi kalau saudara dan saya mengenal Yesus secara pribadi. Saudara dan saya akan mengikut Tuhan sampai ke langkah yang terakhir, saudara kasih Tuhan. Itu hanya terjadi jika saudara dan saya kenal Dia secara pribadi. Dan firman Tuhan menunjukkan hari ini, kalau itu menjadi kerinduan Paulus, kalau itu menjadi keinginan Paulus, hal yang sama harus terjadi kita mengenal Dia. Amin. Mari kita segera jadikan ini sebagai satu keutamaan dalam hidup kita. Karena mengenal Yesus, Paulus katakan begini, ayat yang kita sudah baca, semua kemuliaan dunia aku lupakan, semua yang membanggakan dirinya aku lupakan, semua yang dianggap beri aku lupakan. Karena aku tahu mengenal Yesus jauh lebih baik dari segalanya ini. Mari hari ini, saudara kasih Tuhan, pengenalan seperti ini itu terjadi karena kasih karunia Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari pemain musik datang ke depan. Dan saya minta pagi hari ini saudara, ekspresikan kehadapan Tuhan. Dia ada di tengah kita pagi hari ini. Karena firman-Nya berkata, di mana orang-orang benar bersekutu, memuliakan aku ada di situ. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak secara kebetulan saudara dan saya percaya Yesus. Tapi sebelum saudara lahir, engkau sudah masuk dalam daftar senarai nama, masuk dalam senarai buku Tuhan, bahwa saudara dan saya adalah harta kesayangan. Mari hargai ini di dalam hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada perkara yang lebih penting miliki dan pelihara harta ini. Saudara, hari ini di gereja digoncangkan dengan banyak orang murtad. Saudara kasih Tuhan, Yesus berkata, jangan sampai harta ini terhilang dari hidup. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita boleh menyanyi. Bukan ini, boleh. Musim akan selalu berganti. Ini pujiannya. Boleh? Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap bersama. Terima kasih Tuhan Yesus. Jamah setiap hati anak-anakmu pagi hari ini. Tuhan Yesus mengenal engkau secara pribadi. Salah satu kerinduan terbesar dalam amin. Haleluya. Haleluya. Oh, amin. Yesus musim akan selalu berganti. Amin. Si Tuhan tetap abadi. Takkan berubah sampai selamanya. Tetap percaya.
jika seisi bumi ini dibandingkan dengan semua. Tuhan berkata, dia rela kehilangan semua seisi bumi dibanding saudara dan saya akan hilang dari hadapan. Mari pagi hari ini jangan sia-siakan hidupmu. Jangan sia-siakan hidup, karena terlalu berharga di mata Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan di dunia ini, banyak orang melihat hidupnya berharga karena kaya, karena berpengetahuan, karena berkedudukan dan lain sebagainya. Tetapi kita menyatakan harta seperti itu akan berakhir ketika engkau dijemput oleh Tuhan. Di saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ketika Yesus menjadi harta, itu harta yang kekal, yang saudara milik dari dulu sampai masuk dalam kemuliaan selama. Dan bersyukur pagi hari ini harta itu diberi kepada saudara. Harta itu menjadi milik saudara karena dia mati untuk memberikannya bagi saudara. Oh, luar biasa kasih Tuhan. Hari lihat hidupmu hari ini. Aku tidak punya mata-mata, tapi Tuhan terlalu luar biasa hidupku ini. Sangat berharga di mata, sangat berharga di mata. Terima kasih Tuhan Yesus, aku hargai. Oh, terima kasih. Haleluya. Sepadia jemaat. Satu ketika kita akan berpisah dengan semua yang ada di dunia, dan Yesus berkata, jangan berpisah dengan harta yang yaitu dirimu sendiri. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Selalu si Tuhan tetap aman. Amin. Akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan dan saudara Ibu Elis datang ke depan berdoa sekaligus mengucap syukur untuk mujizat yang Tuhan sudah nyatakan dalam Ibu Elis berdoa.
tetapi pertolongan Tuhan lah yang benar-benar menjadi berkat bagi kehidupan kami, berkat keselamatan kami. Karena kami percaya Tuhan bahwa kami ini siapalah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala pertolongan. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan, yang telah menolong kami, membangkitkan kami daripada maut Tuhan. Engkau telah menyembuhkan kami dari segala sakit penyakit. Kalau kami percaya Tuhan bahwa segalanya bukan bagian kami. Puji Tuhan, kita sudah disegarkan dengan firman Tuhan. Kita sudah dikenyangkan seperti lagu kita tadi. Tuhan sentiasa mengenyangkan kita dari minggu ke minggu. Kita percaya firman pada hari ini menguatkan kita untuk melalui hari-hari pada minggu seterusnya, pada hari seterusnya, supaya kita dapat berjalan di dalam terangnya Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita sekali lagi untuk pemberian di tempat ini. Saya pimpin di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang baik, Allah yang mengenyangkan kami dengan firman-firman yang luar biasa. Kami dengar daripada Engkau sendiri Bapa. Engkau tetap menjaga kami, Engkau tetap melindungi kami. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk menyembah Engkau, dan kami percaya semua karena anugerah mengingatkan kami bahwa kami tidak punya apa-apa, tetapi kami mampu untuk berjalan bersama dengan Engkau, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpuji Engkau Tuhan, termulia Engkau Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap umat jemaat-Mu yang datang pada pagi hari ini. Saya percaya apa yang mereka bawa di hadapan dan beri di hadapan pada pagi hari ini, semuanya berasal daripada Engkau Yesus. Engkau berkati gereja di tempat ini, Engkau berkati keuangan di tempat ini, Engkau memberkati setiap kesehatan umat jemaat-Mu di tempat ini. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Penguasa tunggal di dalam gereja kami, yaitu Yesus Kristus,
Allah dan Juru Selamat kami. Siaplah kami memberi dan memberkati setiap tangan yang terhulu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami, siap kami memberi. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Mari kita puji Dia. Para jemaat kami berdiri sekali lagi kita akan menutup ibadah kita dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus sebab Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal hingga berakhirnya. Pagi hari ini kami berdoa secara khusus untuk Ibu Elin yang mengalami anugerah Tuhan, di mana hari ini Ibu ini telah melahirkan dengan selamat walaupun mengalami harus melalui proses pembedahan. Tapi kami tahu Tuhan Yesus bahwa apapun situasi, apapun yang kami alami, jika tidak ada penyertaan Tuhan, kami akan masuk ke dalam jurang Tuhan, kehancuran. Sebaliknya Bapa, apapun yang kami jalani, jika Tuhan bersama kami, semua Bapa kami akan berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk keluarga ini, dan kiranya kehadiran Tuhan anak di keluarga ini membuat mereka cinta dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, proses penyembuhan ibu ini dari awal hingga berakhirnya, sel-sel yang Tuhan rusak dan lain sebagainya, Tuhanlah yang akan menyembuhkannya. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk Tuhan keluarga Ibu Rosna, di mana Tuhan anak yang kami kasihi yaitu Rafael, Tuhan patah tulangnya pada minggu lalu karena jatuh. Tapi kami percaya Tuhan Yesus Allah yang kami sembah adalah Bapa yang setia. Maka Tuhan Yesus satu-satunya yang kami harapkan, satu-satunya yang kami andalkan, karena Engkaulah yang membuat Tuhan organ-organ tubuh kami. Dan Engkau tahu Tuhan yang terbaik untuk kami. Itu sebabnya Bapa, kami berdoa kiranya Allah Tuhan sembuhkan dengan
kuasa, Amin. keajaiban-Mu, Engkau berkuasa, sehingga Yesus. Bapa anak kami ini Tuhan, dalam masa yang singkat Tuhan, kami boleh bersekutu bersama-sama, menyembah dan Yes, memuliakan haleluya. Nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih dan membuat menghadapi masalah entah yang kami tahu, yang kami tidak tahu. Hari ini Bapa, Ya. kami hadapkan di hadapan Tuhan, Kau adalah penolong kami, penjaga kami. Amin. Sebabnya Bapa, ketika hidup kami terus berada di dalam tangan-Mu, apapun terjadi Tuhan, kami tahu pada akhirnya Tuhan akan memunculkan mujizat, kemenangan dan lain sebagainya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan, umat akan menjalani Tuhan minggu ini dalam berbagai kegiatan. Engkau berserta mereka Tuhan, yang Ya, menguatkan Yesus. Tuhan, Amin. yang susah hiburkan dan lain sebagainya. Terima kasih Tuhan, oleh karena kami adalah harta kesayangan-Mu satu-satunya di bumi ini. Maka itulah membuat kami menjalani sepanjang minggu ini. Ya, Yesus. Bahwa pemeliharaan, penjagaan, Amin. anugerah Tuhan Amin. akan bersama-sama Amin. dengan kami. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, Perdana Menteri dan semua kabinet dan semua Tuhan. Dan kiranya ada dalam penyertaan sehingga bangsa kami ini terus diberkati Tuhan hari ini dan seterusnya. Amin. Terpujilah nama Tuhan dari dikal sampai dikal. Amin. Mari jemaat. Jemaat cari kasih Tuhan, mari kita pulang ke rumah masing-masing. Kiranya kasih karunia Amin. dari Allah Bapa, Amin. melalui Yesus Kristus Amin. dan persekutuan Roh Kudusnya Amin. akan menyertai jemaat Amin. dari hari ini sampai Yes, Yesus datang haleluya. pada kali kedua. Dan mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Sudah berdoa dan semua jemaat berkata, Amin.